Hak dan kewajiban wajib pajak. Kewajiban wajib pajak. Kewajiban mendaftarkan diri, melaporkan usahanya, kewajiban pembayaran, pemotongan, dan pelaporan pajak, menyelenggarakan pembukuan, serta mengisi SPT dengan benar. Kewajiban dalam hal pemeriksaan. Jika ada petugas pajak yang ingin memeriksa kita, kita wajib memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, menunjukkan atau meminjamkan seluruh data, harus memberikan akses untuk melihat dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberikan izin untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu, serta memberi bantuan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Memberikan keterangan lain, baik lisan maupun tulisan yang diperlukan. Hak-hak wajib pajak. Mengajukan surat keberatan atau banding, menerima tanda bukti pemasukan SPT, melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan, pengangsuran dan penundaan pembayaran, pengangsuran dan penundaan pembayaran, penundaan pengeluaran SPT. Hal ketika dilakukan pemeriksaan. Kita berhak untuk meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, kemudian hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kewajiban pencatatan. Dalam pasal 1 angka 26 KUP Undang-Undang, proses pencatatan dilakukan secara teratur, mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan atau penyerahan barang atau jasa. Kemudian menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Dari pengumpulan data yang dikumpul secara teratur, ketemulah peredaran atau penerimaan bruto. Kemudian akan menjadi dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak. Pihak yang wajib menyelenggarakan pembukuan itu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang pendapatannya itu lebih dari 4,8 miliar per tahun. Kemudian tujuan pembukuan atau pencatatan itu untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, perhitungan PPN dan PPNBM, mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Syarat-syarat penyelenggaraan pembukuan. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Harus diselenggarakan di Indonesia, menggunakan huruf Latin dan satuan mata uang rupiah. Menggunakan bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing apabila diizinkan oleh Menteri Keuangan. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan sel-sel kas. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta penjualan dan pembelian. Sedangkan pencatatan terdiri dari data peredaran atau penerimaan bruto. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah dapat diselenggarakan wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 tahun di Indonesia. Perubahan terhadap metode dan tahun buku dengan izin Direktur Jenderal Pajak. Sanksi jika tidak memenuhi kewajiban pembukuan. Tidak mengadakan pembukuan pajak yang terutang itu dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk PPh pasal 29 ditambah lagi kenaikan sebesar 50%. Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan dokumen lain, itu akan dipidana dengan pidana paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali lipat dan paling banyak 4 kali lipat.
Pidana menjadi 2 kali sanksi apabila seorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Sanksi-sanksi pajak. Ada sanksi perpajakan. Adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma perpajakan akan dituruti, ditaati, dipatuhi, atau sanksi pajak merupakan alat pencegah atau preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Kedua, sanksi administrasi adalah sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara berupa bunga, denda, dan kenaikan bunga 2% per bulan. Pembetulan SPT sendiri. Pembetulan SPT yang menyebabkan pajak lebih besar otomatis akan menyebabkan keterlambatan bayar pajak dan itu harus dikenai sanksi administrasi. Sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 8 Ayat 2. Jika pembetulan dilakukan dalam waktu 4 tahun setelah pajak terutang, maka ada 48 bulan. Jika dikalikan dengan bunga 2%, maka sanksi administrasi harus dibayar sebesar 96%. Jika sanksi bunga berlaku terlalu memberatkan, wajib pajak boleh meminta pengurangan ke kantor wilayah DJP. PPh Pasal 25. PPh 25 sendiri adalah angsuran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pembayaran pajak dan pelaporan SPT masa memiliki batas waktu paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalkan untuk bulan Mei 2018, maka angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar paling lambat tanggal 15 Juni 2018. Terdapat sanksi apabila wajib pajak terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 yang akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Sementara sanksi keterlambatan menyampaikan SPT masa Pasal 25 adalah dikenakan denda administrasi sebesar Rp100.000. Untuk PPh Pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPN yang terlambat dibayar. Jenis pajak PPh ini adalah salah satu jenis pajak yang wajib dibayarkan setiap tahunnya oleh perusahaan. Tarifnya bervariasi dari 5% sampai 30%. Denda terlambat bayar pajak PPh ini sama sebesar 2% terhitung sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal dilakukannya pembayaran. Contoh, satuan pajak perusahaan kamu bulan Agustus sebesar 50 juta dan dibayar pada 20 September 2019. Rumusnya, biaya kena pajak dikali 2% dikali masa tunggakan, maka perhitungan denda yang harus dibayar adalah sebesar 50 juta dikali 2% dikali 1 bulan, sama dengan 1 juta. Selanjutnya, SKPBP, STP, SKPKBT atau terlambat dibayar. Contoh, PT ABC pada April 2015 menyampaikan SPT PPh dan 2014 yang menyatakan kurang bayar sebesar 10 juta. Pada Desember 2015 dilakukan pemeriksaan oleh DJP dan diterbitkan SKPKB dengan jumlah PPN kurang bayar seharusnya 15 juta. Jadi ada selisih sebesar 5 juta. Maka pajak yang kurang biaya seharusnya yang harus kita bayarkan adalah 5 juta ditambah 5 juta dikali 8 bulan dikali 2%, 800.000, berarti yang harus kita bayar adalah 5.800.000. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar. Maksimumnya 24 bulan, jadi jika kurang bayar itu 5 tahun, yang dihitung tetap 2 tahun atau 24 bulannya. Denda administrasi. Sudah terlampir macam-macam masalah dan cara membayarnya. Selanjutnya, kenaikan 50% dan 100%. Ada masalahnya dan cara menagihnya. Ada sanksi pidana. Pidana penjara atau denda karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan dapat dilipat duakan. Apabila, seperti tadi, melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat 1 tahun terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan.